Oke, baik. Bagi para peserta PKPA Angkatan 18, sesi yang ketiga kali ini materi berkenaan dengan kode etik profesi advokat dari Bapak Dr. Taufik Roman SHM Hum. Bisa dimulai kembali, Bapak. Monggo. Baik, kita lanjutkan kembali. Ini masa yang kritis setelah makan siang ya. Ya. Mudah-mudahan tetap semangat untuk menerima materi Kode Etik Advokat Indonesia. Baik, kita sekarang masuk terkait dengan prinsip kerahasiaan. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dengan klien itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita cermati pengaturan terkait dengan prinsip kerahasiaan ini. Advokat itu berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas informasi yang diterima dari kliennya. Pertanyaannya adalah berapa lama kewajiban untuk menjaga kerahasiaan itu? Apakah dibatasi waktu 1 tahun, 2 tahun, atau sampai selesainya perkara? Menjaga kerahasiaan atas informasi yang diterima dari klien itu tidak dibatasi waktu. Sampai kapanpun Bapak, Ibu, dan saudara sekalian wajib menjaga informasi yang diberikan oleh klien Bapak, Ibu sekalian. Ini harus dipahami. Kalau gagal paham, maka Bapak, Ibu sekalian membatasi sampai berakhirnya perkara itu ditangani. Tidak. Kewajiban menjaga rahasia itu berlaku selamanya. Tidak dibatasi oleh waktu. Dan salah satu yang mendorong kenapa seseorang mau memberikan kepercayaan kepada Bapak Ibu sekalian, karena dalam perjalanan profesi Bapak Ibu sekalian itu bisa dikembalikan pada ini. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian dalam praktek selama ini ketika menjalankan profesi betul-betul bisa menjaga kerahasiaan atas informasi yang diberikan oleh klien Bapak Ibu sekalian. Kalau kepercayaan itu sebelum klien bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, dia dari luar sudah bisa menilai bahwa Bapak Ibu adalah orang yang bisa dipercaya, maka kemungkinan besar ketika dia menghadapi perkara dia akan datang ke Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu sekalian bisa dipercaya, bisa menjaga kerahasiaan atas informasi yang diberikan. Nah, informasi ini kan bisa positif, bisa negatif. Masyarakat atau klien atau calon klien percaya pada Bapak sekalian karena segala informasi plus minus
seseorang itu yang diberikan kepada Bapak sekalian bisa Bapak Ibu jaga sampai kapanpun. Jadi tidak dibatasi kalau perkara selesai ya sudah, saya sudah tidak terikat kembali untuk menjaga kerahasiaan. Tidak. Kerahasiaan itu dijaga sampai kapanpun selama menjalankan profesi. Misal, dalam rangka untuk kita bisa memperjuangkan secara optimal, memperjuangkan kepentingan klien, maka satu-satunya yang harus kita dapatkan dari klien itu adalah informasi apapun yang diterima, dihadapi oleh klien itu harus disampaikan. Dan itu yang harus Bapak lakukan untuk yang harus didorongkan kepada klien untuk bisa menyampaikan semuanya. Semua itu berarti informasi plus dan minus, negatif dan positif. Jadi misalkan, kebetulan dalam perkara itu, walaupun ini bukan bagian pokoknya dari perkara itu, tetapi memiliki keterkaitan, misalkan yang bersangkutan, katakanlah dia adalah seorang laki-laki, dia punya will, katakan ya. Ya kalau dia menyampaikan keseluruhan termasuk will itu kan nanti akan gegeran dengan istrinya. Kalau padahal informasi yang negatif ini kalau tidak dibuka ini justru akan bisa merintangi perjalanan saudara dalam memperjuangkan kepentingan hukum klien. Kalau ini sejak awal sudah disampaikan, maka Bapak Ibu sekalian sudah bisa merancang strategi bagaimana menangani perkara itu. Tetapi kalau si klien menutup-nutupi, dia tidak terbuka, dia hanya menyampaikan yang positif kepada Bapak sekalian. Ini saya yakin di tengah perjalanan nanti perjuangan Bapak sekalian dalam menangani perkara tersebut akan terlunta-lunta. Ketika di tengah perjalanan, justru pihak lawan yang membuka gelap hitam tadi. Malas Bapak sekalian nggak bisa mengantisipasi. Karena itu advokat yang profesional dia harus bisa menggali informasi yang seluas-luasnya. Kita harus mendorong pada klien untuk bisa menyampaikan secara terbuka. Nah, apa dia mau terbuka? Kalau dia tidak yakin, ini advokat ini bisa dipercaya enggak? Buat apa saya akan menyampaikan seluruhnya kalau kemudian nggak bisa dipercaya? Nggak bisa menjaga atas informasi yang saya berikan. Jadi ini yang harus dibuka, ya. Apa namanya? Lembaran-lembaran baik hitam maupun putih yang dihadapi oleh klien kita. Dan itu tidak mudah kalau dia tidak percaya kepada diri kita. Bagaimana dia percaya? Itu bisa juga dari praktek yang sudah kita lakukan. Kalau selama ini semua orang bisa mengenal saya, oh itu orang itu bisa dipercaya. Buktinya itu teman saya sudah bertahun-tahun tapi walaupun dia punya sisi gelap tidak dibuka sama sekali. Berarti dia bisa menjaga informasi yang diterima oleh kliennya. Jadi kewajiban menjaga rahasia tidak dibatasi oleh waktu. Sampai kapanpun, sekalipun perkara sudah selesai, Bapak Ibu sekalian wajib menjaga kerahasiaan klien. Itu harus dijaga. Termasuk tadi informasi-informasi yang gelap, yang sebetulnya bagi klien sendiri tidak enak kalau diceritakan. Tetapi kalau itu tidak diceritakan, kemudian terungkap di perjalanan dalam penanganan perkara, ini yang akan menyulitkan Bapak sekalian. Kalau sudah seperti ini, kemudian ujung-ujung tiba-tiba muncul, sulit untuk merespon itu. Akan lebih baik sejak awal sudah disampaikan, maka Bapak Ibu sekalian bisa mengatur strategi bagaimana mengenai perkara. Sudah dipertimbangkan
walaupun dari awal sudah enggak di permukaan, tidak dimunculkan, ketika nanti muncul sudah bisa merespon, bagaimana merespon informasi-informasi negatif yang dihadapi oleh klien kita. Jadi ini yang harus diperhatikan Bapak sekalian, kewajiban menjaga rahasia tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi, perkara sudah selesai berarti saya sudah lepas dari kewajiban menjaga rahasia. Tidak. Selama Bapak Ibu masih hidup, itu harus tetap harus dijaga kerahasiaan informasi yang diterima dari klien. Ini pernah salah satu advokat kondang di Indonesia, dia diadukan ke Dewan Kehormatan Pusat, bukan Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Daerah DKI. Jadi dia dalam penanganan perkara sebelumnya dia misalkan antara A dengan B ya. Di sebelumnya dia adalah kuasa hukum dari A. Lawannya adalah B. Sudah selesai. Ini enggak ada masalah ini. Ya. Kemudian dalam kesempatan berbeda B melawan C. Jadi dulu dia kuasanya A. A melawan B. Sekarang B melawan C. Sudah tidak lagi terkait dengan, mohon maaf, A dengan B, sekarang A dengan C. Sudah selesai perkara antara A dengan B ya. Dia kuasa hukum dari A. Sekarang A dengan C. Ketika sudah ini selesai A dengan C ini, sekarang dia kuasanya C. Sebetulnya ini sebetulnya tidak langsung, tapi A ini C ini dengan anak perusahaan dari A ya. Tidak langsung dengan A-nya sekarang, tapi C berhadapan dengan anak perusahaan dari A. Ini pun ketika dia menjadi kuasa hukum C, ini kemudian tahu di advokat lawannya, tuh ini kan dulu kuasa dari A. Sekarang C ini berhadapan dengan anak perusahaan A. Ini yang dipersoalkan terkait dengan kewajiban menjaga rahasia. Dan diputus dikenai sanksi pemecatan sebagai advokat. Padahal ini masih anak perusahaan. Itu sudah bisa dikenakan. Apalagi dengan langsung subjek hukumnya, personnya. Kembali lagi, jadi Bapak sekalian, kewajiban menjaga rahasia tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi selesainya penanganan perkara, berarti kita sudah lepas untuk menjaga kerahasiaan seorang enggak. Selamanya informasi itu harus dijaga. Karena itu harus berhati-hati betul dalam melaksanakan profesi terkait dengan prinsip kerahasiaan ini. Tidak dibatasi oleh waktu. Kemudian pasal huruf I tadi H, advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A. Jadi Bapak sekalian, sebetulnya hubungan kuasa dengan klien itu kan bisa diputus kapan saja prinsipnya. Tapi yang harus perhatikan, pemutusan hubungan kuasa dengan klien
itu bisa dilakukan sepanjang tidak menimbulkan kerugian bagi klien. Jangan sampai bahwa sekalian memutus hubungan kuasa dengan klien itu, padahal pada saat itu betul-betul eksistensi keberadaan Bapak Ibu sekalian untuk mendampingi klien itu sangat dibutuhkan. Karena ketika itu terlewatkan, maka dia akan merasa dirugikan. Ya. Contoh misalnya, sesuai dengan kesepakatan bahwa fee terkait dengan penanganan perkara, katakanlah disepakati 20 juta ya. Kalau dianggap yang disepakati itu per bulan, klien akan memberikan di awal bulan 5 juta per bulan ya. Berarti 4 bulan sudah tuntas semuanya. Ini sudah berjalan 2 bulan. Kalau sesuai dengan kesepakatan itu kan klien sudah membayar 10 juta. Tapi ini jangankan 10, satu sen pun belum diterima oleh advokat. Janji-janji terus gitu. Karena janji yang tak kunjung nyata, akhirnya muangkel ini si advokat. Kemudian terus gak patek-patek duwe klien putus. Ya. Padahal ketika pada saat itu, hari itu atau besoknya itu ada persidangan. Persidangan lebih-lebih terkait dengan pembuktian. Ini situasi yang sangat dibutuhkan oleh klien. Kehadiran Bapak sekalian dalam persidangan pembuktian itu sangat dibutuhkan. Ketika itu berlalu, maka yang rugi adalah klien. Kalau seperti ini terjadi, maka Bapak sekalian berpotensi untuk diadukan di Dewan Kehormatan. Karena apa? Karena terkait dengan ketentuan ini, yaitu memutus ketika dalam posisi yang itu sangat diharapkan kehadiran Bapak sekalian. Jadi pemutusan hubungan kuasa melepaskan tugas itu bisa saja selama momen ketika pelepasan tadi itu tidak menimbulkan kerugian bagi klien. Jadi harus dicermati betul kapan ketika memutuskan hubungan kuasa. Kalau memang keberadaan Bapak sekalian betul-betul dibutuhkan dan ketika kehadiran Bapak sekalian menimbulkan kerugian bagian, mendingan digeser dulu waktunya sampai kondisi kondusif yang memungkinkan untuk dilakukan pemutusan hubungan. Kalau memang ditagih terus janji nggak pernah direalisir, ya ini sudah 2 bulan belum memberikan apapun, padahal Bapak sekalian sudah ya untuk transportasi dan sebagainya sudah keluar uang banyak, untuk kepentingan pendaftaran perkara dan sebagainya, tapi 1 sen pun belum terima, ya udah nggak apa-apa. Hubungan kuasa bisa diputus, cuma dilihat waktu momentumnya, apakah ini menimbulkan kerugian besar enggak bagi klien terkait dengan pada saat pemutusan hubungan kuasa tadi. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari 2 pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan tersebut apabila di kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi conflict of interest.
Kalau ada konflik of interest, Bapak sekalian katakanlah dalam perkara, sekarang Bapak sekalian berhadapan dengan A. Kemudian pada waktu yang berbeda, sekarang Bapak sekalian berhadapan dengan orang yang dulu memberikan kuasa ini, pasti akan timbul konflik of interest. Ini kasusnya bersama yang tadi. Jadi ketika Bapak sekalian, apakah itu anak perusahaan tidak, ini untuk menjaga sekalipun perusahaan berbeda, nama berbeda, tapi itu masih dalam hubungan induk dan anak perusahaan, lebih baik ketika berhadapan dicermati, oh ini masih ada keterkaitan dengan perusahaan yang dulu itu merupakan yang memberikan kuasa kepada saya, itu harus dihindari karena akan terjadi konflik of interest. Kemudian berikutnya yaitu yang dalam huruf K mengenai hak retensi. Hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien. Jadi hak retensi pada prinsipnya diperbolehkan. Apa itu hak retensi? Hak retensi adalah hak untuk menahan sementara, hak menahan sementara kepemilikan seseorang dalam rangka untuk pemenuhan kewajiban yang belum dipenuhi oleh orang tersebut. Jadi misalkan A, dia pemberi kuasa terhadap B, B advokatnya A. Sudah sepakati, penanganan perkara 20, katakanlah perkara 100 juta. Dalam untuk kepentingan pembuktian dan sebagainya, si A ini menyerahkan dokumen asli kepada advokat. Asli, katakanlah di sana ada sertifikat, ada 4 sertifikat. Satu sertifikat itu kalau diselaraskan dengan nilai nominalnya, satunya itu katakanlah 150 juta. Satunya 500 juta, satunya 1 M, satunya 2 M. Jadi ada 4 sertifikat. Kesepakatan dalam penanganan perkara 100 juta misalnya ya. Sudah selesai. Ini si pemberi kuasa ini belum pernah mengeluarkan biaya sekalipun, sekecil apapun belum. Sehingga total kewajiban yang harus dipenuhi dalam penanganan perkara tersebut adalah 100 juta. Oke, sudah selesai perkara. Sekarang si klien ini ingin memfungsikan dokumen tadi ya, dengan nilai yang bisa ada yang 150 juta, ada 500 juta, ada 1 juta, ya mungkin apakah dijual atau apapun lah, dokumen itu mau difungsikan. Ketika dia datang ke advokat, advokatnya saudara, dia minta, Pak, saya mau mengambil dokumen-dokumen saya. Dan Bapak sekalian menyampaikan kepada yang bersangkutan, Pak,
Ibu, sesuai dengan kesepakatan kan dalam penanganan perkara Bapak itu kan 100 juta. Belum dibayar, karena itu dari 4 sertifikat ini yang 2M ini saya tahan, yang 3 saya serahkan. Ini nggak boleh ini. Kewajiban dia 100 juta, tapi menahan dokumen yang 2M. Ini yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi klien. Yang ya dari 4 dokumen tadi ya, kalau ingin menahan yang rasional berapa? Yang nilainya sekitar itu. Ada di situ 150 juta, ya itulah yang bisa ditahan. Jadi advokat punya hak retensi. Tapi penggunaan hak retensi itu jangan sampai menimbulkan kerugian bagi klien. Yang sepadan lah ya. Ada 4 dokumen yang nilai tertingginya ditahan, ya. Yang kecil diserahkan semuanya. Ini yang tidak diperbolehkan ya. Jadi prinsip hak retensi diakui, hanya saja penggunaannya tidak boleh menimbulkan kerugian bagi klien. Jadi itu Bapak sekalian terkait dengan hubungan antara klien dengan advokat. Yang ya semua itu sulit ya. Tetapi yang penting yang harus perhatikan terkait dengan kerahasiaan tadi, karena itulah yang bisa mendorong orang yang mau berperkara itu percaya dan memberikan kuasa kepada Bapak sekalian, karena selama menjaga profesi Bapak sekalian bisa menjaga rahasia atas semua informasi yang diberikan. Apakah informasi positif, apakah informasi negatif. Bahkan terkait dengan kerahasiaan ini, terkait di bidang keuangan ya, kalau nggak salah ada peraturan Menteri Keuangan terkait dengan keuangan ini, mewajibkan pada semua untuk bisa memberikan informasi yang benar yang dihadapi oleh klien. Nah, di sini ketika dihadapkan dengan itu, apakah advokat masih harus menyimpan informasi kerahasiaan tadi? Mungkin terjadi perbedaan pendapat terkait dengan hal ini. Kalau saya pribadi, ya, saya walaupun itu terkait dengan persoalan keuangan dan itu penting bagi negara, ketika klien kita dia menyampaikan terkait dengan apa namanya, karena setelah kita dorong untuk dia terbuka betulan. Dia menyampaikan, Pak, saya itu korupsi ini misalkan gitu ya. Kemudian aparat penegak hukum yang lain meminta kepada saya untuk, mungkin dia mengorek informasi dari yang bersangkutan nggak bisa, dia meminta melalui saya, ya. Bagaimana kalau ini? Apakah saya sebagai advokat harus tetap menjaga informasi yang diberikan tadi? Bagi saya, sama saya berpendapat, saya tetap wajib menjaga kerahasiaan. Karena ini ada perintah undang-undang. Kode etik ada nanti dalam ditegaskan dalam undang-undang tentang prinsip kerahasiaan. Tapi kalau undang-undang nanti menentukan berbeda, jadi prinsip kerahasiaan bisa mengecualikan terhadap perkara-perkara korupsi barangkali, ya mungkin. Tapi sekarang selama belum ada pengaturan yang berbeda, ya itu yang menjadi acuan. Sekali lagi ini perbedaan pendapat. Ya.
Ada yang ya kalau masalah korupsi ya harus disampaikan secara terbuka ya. Sekarang terkait dengan hubungan advokat dengan teman sejawat. Sebagaimana yang pada pasal 6 Undang-Undang Advokat, prinsip penghormatan kepada teman sejawat harus menjadi rujukan kita semuanya. Pasal 5 huruf A, hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi sikap menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. Saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. Saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai ini tidak berarti kemudian kita tidak mau berbantah-bantahan argumentasi dengan advokat yang lain. Tidak. Jadi penghormatan, penghargaan kita kepada teman sejawat tidak berarti kemudian apa yang disampaikan oleh teman sejawat selalu kita terima. Enggak. Itu bukan cerminan penghormatan. Ya. Selama pendapat lawan tidak memiliki landasan hukum, ya kita bisa membantah. Namun ketika kita membantah, jangan kemudian yang kita serang itu bukan yang kita serang bukan argumentasinya, tapi yang kita serang adalah pribadi, itu nggak boleh. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan, baik secara lisan maupun tertulis. Jadi ketika kita berargumentasi dengan teman sejawat di pengadilan, ya gunakan kata-kata yang tidak merendahkan martabat dia. Kita tidak menyerang pribadinya, tapi yang kita serang itu adalah argumentasi yang disampaikan. Kemudian berikutnya adalah mengajukan kepada Dewan Kehormatan atas keberatan terhadap tindakan teman sejawat. Jadi misalkan mungkin nanti ini ada keterkaitan yang disampaikan, ditanyakan Mas Darus tadi ya. Di ketika dalam pengadilan kita tahu bahwa lawan kita ini sebetulnya bermasalah terkait dengan etika profesi. Kalau kita tahu lawan kita ini melanggar etika profesi, ya kita bisa menyampaikan keberatan itu ke Dewan Kehormatan. Ke Dewan Kehormatan. Ya. Berikutnya, advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat. Hati-hati sekalian ketika menerima klien, ya hati-hati. Dalami apakah yang bersangkutan terkait dengan perkara itu sudah ditangani oleh advokat atau belum. Itu tanyakan. Jangan-jangan dia itu sudah punya advokat.
Karena dia setelah memberikan kuasa kepada advokat, katakanlah di sini dia itu kena pembiayaan 30 juta. Kemudian ketemu dengan temannya, ngomong-ngomong, pengacara larang itu pengacara dulu. Nah, aku 15 juta. Dan dia datang ke Bapak sekalian. Padahal dia sudah punya pengacara. Dia nyampaikan, terus ya tangan ya. Sepakat 15 juta. Karena selama ini dia memang yang pengacara ini biayanya tidak lepas dari 15 juta. Padahal orang tadi sudah memberikan kuasa kepada advokat, harganya 30 juta, 50 juta. Dia milih. Kalau ini terjadi, maka Bapak Ibu sekalian bisa diadukan, ya ini. Jadi menarik, mengklaim yang sudah memiliki advokat. Sekarang bagaimana caranya? Karena memang yang kadang-kadang punya etikat tidak baik itu adalah klien, ya. Memanfaatkan peluang. Karena itu sebelum pembuatan surat kuasa sudah sepakat tentang pembiayaan dan sebagainya, ditanya, Bapak ini sudah punya advokat atau belum? Wah, saya sudah. Ya, kalau sudah sesuai dengan kode etik profesi, Pak, saya nggak boleh menangani perkara Bapak. Saya sudah punya advokat. Loh, saya tuh pingin jenengan aja. Ya kalau memang masih ingin saya, Bapak hubungan kuasa dengan advokat harus diputus. Bagaimana caranya? Ya, kalau Bapak bantu membuatkan tidak apa-apa, ya, membantu. Tapi tetap di yang nanti untuk ke sana itu adalah yang bersangkutan, ya, menyampaikan formalitas pemutusan hubungan kuasa. Mungkin dia membuatkan surat nggak bisa dibantu, didraftkan, dirumuskan untuk memutuskan hubungan kuasa yang sudah terjalin sebelumnya. Itu kalau itu terjadi boleh, ya, sudah ada pemutusan. Tapi nanti tantangan. Jadi itu nanti yang ketika ke Bapak itu yang harus diminta, ya. Ada bukti pemutusan hubungan kuasa dari klien kepada advokatnya. Baru setelah dokumen yang menunjukkan adanya pemutusan hubungan kuasa, baru dibuatkan surat kuasa yang memberikan kuasa kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Untuk menghindari supaya tidak kena ketentuan ini yang dianggap kita menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat. Jadi tidak selamanya yang jelek atau berbuat jelek itu adalah advokat. Boleh jadi memang klien itu yang ingin melakukan perbuatan yang tidak baik. Kalau memang akan lebih baik ketika memutus tadi juga disarankan, kalau memang kewajiban dia kepada advokat belum dipenuhi, ya kewajiban untuk menyampaikan, Pak, dalam nanti mencabut, ya kewajiban yang sudah disepakati bersama harus dipenuhi. Itu dalam rangka menjaga hubungan yang baik dengan teman sejawat. Jangan sampai kemudian malah memprovokasi. Jadi kebetulan memang dia punya duit, ya, ada duit, tapi dia belum memberikan sama sekali kepada advokat sebelumnya. Wah, ini kalau saya sarankan kan nanti saya nggak dapat uang, ya. Jadi tetap jadi
Bapak sekalian menyarankan, Pak, karena sudah sepakat dengan advokat A, ya kewajiban-kewajiban yang sudah disepakati untuk bisa dipenuhi. Ketika terjadi peralihan advokat tadi, maka yang menjadi kewajiban dari advokat yang dicabut kuasa tadi, wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut. Jadi ketika si klien ini mengalihkan kuasanya dari advokat lama ke advokat baru, maka kewajiban advokat lama adalah menyerahkan semua berkas yang sudah diterima dari klien kepada advokat baru, ya. Dengan tetap memperhatikan hak retensi. Tadi kan, katakanlah kewajiban yang belum dipenuhi dari klien ini senilai 20 juta. Dokumen tersebut kan harus dialihkan kepada pengacara baru. Nah, di situ boleh Bapak sekalian menahan dokumen, tetapi tadi yang rasional, ya, yang setara dengan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh seorang klien tadi. Kalau memang 20 juta ya, kalau dokumen yang senilai dengan itulah, ya jangan kemudian yang 1 M tidak diserahkan. Jadi penahanan itu semata-mata dalam rangka untuk memaksa si klien yang belum memenuhi kewajibannya untuk segera memenuhi kewajibannya. Hanya sebatas itu, memaksa yang bersangkutan atau klien yang belum memenuhi kewajibannya untuk segera memenuhi kewajibannya. Kemudian terkait dengan teman sejawat asing. Advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib mentaati kode etik profesi ini. Bapak sekalian, di era global ini, apalagi kita ini termasuk salah satu negara yang telah secara hukum resmi menjadi anggota World Trade Organization melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, establishing the World Trade Organization, jadi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menyelaraskan ketentuan-ketentuan domestik kita terhadap ketentuan-ketentuan atau prinsip-prinsip yang diakomodir oleh Organisasi Perdagangan Dunia, di mana WTO tidak hanya mengatur tentang perdagangan barang, tapi juga investasi, hak kekayaan intelektual, dan jasa-jasa lainnya. Termasuk dalam hal ini adalah jasa di bidang hukum. Artinya apa? Keluar masuknya advokat asing
untuk berpraktek di Indonesia sangat terbuka sekali. Ketika dia atau advokat asing berpraktek di Indonesia, maka kode etik ini mengikuti yang bersangkutan. Advokat asing harus tunduk pada kode etik yang berlaku di Indonesia, yaitu kode etik advokat Indonesia yang diputuskan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia tanggal 23 Mei 2002. Kemudian cara bertindak dalam penanganan perkara diatur dalam pasal 7 menyangkut dokumen-dokumen. Surat-surat yang dikirim oleh advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu, kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan sans prejudice. Kalau dokumen atau surat itu tertulis ini, maka dokumen atau surat itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Kalau dibubuhi kata-kata ini. Ini dalam rangka untuk menjaga hubungan antar teman sesama profesi. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti di muka pengadilan. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar advokat akan tetapi tidak berhasil, maka catatan-catatan tersebut tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti di muka pengadilan. Ini etika dalam berhubungan dengan teman sejawat. Dalam perkara perdata, yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat termasuk surat yang bersifat ad informandum, maka hendaknya seketika itu juga tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada advokat pihak lawan. Prinsipnya Bapak sekalian, dalam hubungan antara advokat satu dengan advokat lain, ketika dia berkomunikasi dengan hakim, lebih khusus ya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya itu dilakukan bersama-sama. Karena ketika sendiri-sendiri itu berpotensi untuk melakukan pelanggaran, berpotensi. Tidak selamanya advokat yang berkomunikasi dengan hakim itu selalu tidak baik. Saya bilang berpotensi ketika sendiri-sendiri itu bisa berasal dari hakimnya untuk memulai pelanggaran atau dari advokatnya sendiri. Kalau sendiri-sendiri. Tapi kalau bersama-sama saling menjaga ya.
kemungkinan sangat kecil karena ketika sendiri-sendiri itu kan ada keinginan untuk memenangkan perkara kan. Kalau ada keinginan memenangkan perkara pasti ini transaksi. You mau bayar berapa katanya hakim itu ya. Peluang itu sangat terbuka. Saya tadi mengatakan bahwa dalam perjalanan itu rintangan, tantangan terkait dengan kode etik sangat besar sekali. Di sini peluang itu sangat terbuka. Transaksional putusan itu sangat terbuka sekali ketika masing-masing menemui hakim sendiri-sendiri. Peluangnya sangat besar. Dulu pernah, ya mungkin semua advokat akan mengalami hal yang sama. Jadi, ketika mau putusan, sudah kurang berapa menit, ya, mau putusan masih sempat-sempatnya. Jadi saya dipanggil oleh ketua majelis. Saya pikir ada apa datang, menyampaikan gini. Tidak, dia nggak minta tidak minta, enggak. Jadi gini, hanya dengan bahasa yang diplomatis. Pak Taufik, saya besok itu mau menghadiri wisuda anak saya. Lu apa hubungannya dengan perkara? Enggak ada. Tapi kan kita sudah tahu itu. Maksudnya apa itu? Saya besok menghadiri wisuda putri saya di Jakarta. Ini kan sudah mulai memancing untuk tadi. Padahal mau putusan. Jadi ini peluang-peluang itu ada ya, tahu sekalian. Karena tergantung pada diri kita aja. Bisa mengerem apa tidak. Pernah satu saat saya diundang, kemudian diberilah proposal seorang itu mengajukan mengenai legalisasi minuman keras. Saya mau diminta sebagai konsultan hukum. Wes pokoknya tugasnya Pak Taufik hanya tanda tangan aja, nggak perlu yang lain. Pak Taufik minta apa? Minta mobil, minta rumah, minta cewek yang cantik, yang mana kriterianya? Saya diberikan, diminta. Saya sebagai manusia ya tertarik. Jadi peluang-peluang itu ada, ya. Nanti ketika dalam praktek tergantung kita mampu menahan laju, kembali pada etika tadi, kode etik. Kalau perkara perdata tadi, kalau menghadap hakim lebih baik bersama-sama dengan advokat pihak lawan ya, itu harus. Kalau dalam perkara pidana bagaimana kalau menghadap hakim? Ya kalau dalam perkara pidana harus dengan jaksa. Dan dalam perkara pidana yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum. Kalau kita sendirian, potensi itu terbuka, potensi pelanggaran etika.
Ini tadi kebetulan gambarnya yang tadi ditanyakan Mas Darwis tadi ya. Dan advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. Bapak sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa semua pihak yang berperkara kan punya punya hak untuk mengajukan saksi-saksi yang bisa menguntungkan dirinya. Termasuk dalam perkara pidana, jaksa penuntut umum kan juga punya hak untuk menghadirkan saksi-saksi. Dan terkait dengan hal ini, saksi-saksi yang mau dihadirkan itu tidak boleh kita kemudian membriefing yang bersangkutan sesuai dengan skenario kita, dalam arti mempengaruhi pandangan dia. Tapi kalau apalagi kalau itu adalah saksi memang saksi kita, ya kita berkewajiban untuk memberikan bukan merubah pandangan dia, tetapi memberikan apa yang seharusnya disampaikan. Begini, Pak, nanti misalkan yang diperbolehkan ya. Tapi kalau kemudian menjadikan sesuatu yang tidak sesuai dengan peristiwa hukumnya yang terjadi, itu yang tidak diperbolehkan. Misalkan begini, yang diperbolehkan, Pak, Bu, sampean menjawab yang ditanyakan saja. Jangan menjawab yang tidak ditanyakan. Boleh. Sebab kalau tidak kita arahkan, karena ketidaktahuan itu kemudian menyampaikan ngalor ngidul yang itu justru merugikan kepentingan klien kita. Pak, Bu, tolong dijawab apa yang cukup, apa yang ditanyakan saja. Kalau enggak ditanyakan, enggak usah menyampaikan. Jadi di sini Bapak sekalian tidak termasuk orang yang mempengaruhi saksi. Apalagi ini adalah terkait dengan pihak lawan. Apabila advokat mengetahui bahwa seseorang telah menunjuk advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui advokat tersebut. Jadi misalkan A ini sudah punya advokat B, ya. A sudah punya advokat B. A ini berhadapan dengan C. C ini kebetulan saudara kuasa hukum dari C. Maka kalau saudara tahu bahwa B ini sudah punya advokat yaitu A, dalam berkomunikasi nggak boleh Bapak usulkan langsung kemudian berkomunikasi dengan B. Dengan itu kliennya A, nggak boleh. Harus berkomunikasinya melalui advokatnya. Ya. Sekali lagi jangan potong kompas. Kalau saya ke advokatnya ini
nggak bisa apa namanya informasinya yang valid, terlepas dari kondisi apapun, Bapak sekalian, dengan alasan apapun tidak diperbolehkan Bapak Ibu sekalian berhubungan dengan seseorang yang sudah tahu bahwa dia sudah punya advokat. Dalam berkomunikasi wajib hukumnya berkomunikasi melalui advokatnya. Tentunya dalam kaitan dengan perkara loh ya, kaitan dengan perkara. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berkelebihan, dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana. Jadi advokat punya hak imunitas, hak kekebalan hukum atas perdebatan pernyataan yang disampaikan di pengadilan. Kemudian terkait dengan penanganan perkara prodeo, advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau prodeo bagi orang yang tidak mampu. Jadi tadi apa namanya, bagaimana strategi dalam supaya kita bisa eksis dalam profesi advokat ya. Saya tadi menyarankan kalau bisa ya tidak pilih-pilih perkara, siapapun yang datang bisa ditangani, dibantu ya. Sekalipun secara cuma-cuma atau prodeo. Dengan prinsip tetap ketika kita menerima perkara prodeo itu harus prinsip persamaan dengan mereka yang berbayar, tidak memberikan perlakuan yang berbeda. Sama-sama perhatiannya sama-sama full, berjuang secara optimal memperjuangkan kepentingan klien baik yang prodeo maupun yang berbayar. Saudara sekalian, kepuasan batin itu kan tidak semata-mata ketika kita memperoleh dalam bentuk material. Ketika kita menangani suatu perkara, selama kita sudah optimal dalam memperjuangkan kepentingan dia, itu sudah ada satu kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa ternilai harganya. Lebih-lebih Bapak sekalian ketika misalkan dalam perkara perdata ya. Ketika si penani dalam perjalanan hidup ada seorang wanita datang ke saya minta cerai. Sudah punya putra putri Bu? Sudah Pak. Berapa? 3. Sudah besar-besar. Pak, pokoknya saya minta cerai. Sudah berapa tahun perkawinannya? Kurang lebih sudah 20 tahun lebih ya.
Kenapa bercerai, Bu? Putra putrinya sudah banyak, 3. Iya, karena Bapak punya will. Tahu bahwa punya will berapa lama? Ya kurang lebih 3 bulan ini. Saya sudah berupaya untuk menahan. Tapi kelakuan Bapak masih seperti terus. Pokoknya saya minta cerai, Pak Taufik. Saya minta supaya bisa diceraikan dengan Bapak. Kembali kepada kewajiban pengacara ini kan perkara perdata. Yang harus kita kedepankan itu adalah penyelesaian damai. Baik, Bu, apa keinginan Ibu saya laksanakan, tapi selama ada perjalanan saya juga mau dibantu, Bu. Apa Pak Taufik? Tolong sambil tetap bermunajat kepada Tuhan, dimohon petunjuk, diberikan jalan yang terbaik dalam masalah ini. Wes pokoknya Pak Taufik saya minta diceraikan. Pokoknya jadi orang yang mau cerai itu pokoknya sudah melihat suami atau istrinya itu yang dilihat adalah hitamnya semua. Itu wajar. Padahal 20 tahun kan warna suaminya itu kan tidak hanya hitam kan. Ada putih, ada kuning, tapi tertutup oleh warna hitam tadi. Itu kita harus bisa bagaimana warna hitam itu harus kembali bersih sehingga muncul kuning hitam. Itu kewajiban kita untuk mengorek itu. Bu, bukan sudah 20 tahun dengan Bapak. Dulu, itu kita gali informasi sebelumnya. Bu, dulu ketemu Bapak di mana? Itu kita dalam rangka untuk merefresh bahwa suami atau istri itu tidak warnanya tidak hitam kelam, ada warna putih. Kita harus mengangkat kembali warna yang terkubur oleh warna hitam itu. Itu adalah kewajiban kita. Jadi proses di PA Surabaya tetap berjalan, saya jalankan, tapi saya juga menggosok pelan-pelan, menghadirkan kembali warna-warna yang terpendam oleh lumpur hitam ini. Kemudian sampai menjelang putusan, saya minta kepada majelis supaya putusannya agak diperpanjang. Dan harapan saya masih bisa untuk memoles si istri ini. Sambil, karena dia tidak punya pengacara, si bapaknya saya juga bapak yang saya hadirkan untuk saya ajak komunikasi ibunya. Kemudian sebelum putusan jatuhkan, si istri datang ke saya, Pak Taufik udah enggak usah teruskan. Loh kenapa Bu? Udah enggak usah teruskan Pak. Sudah ingin seperti dulu. Sehingga ketika putusan mau itu saya masukkan mengenai perdamaian antara suami dan istri. Sehingga tidak sampai cerai. Ini sudah ada kebahagiaan tersendiri. Walaupun tidak bisa diukur dengan nilai material nominal uangnya, tapi bisa merukunkan kembali suami istri itu sudah ada rasa kebahagiaan. Itu yang saya katakan tadi bahwa kita tidak selamanya harus kebahagiaan itu dengan nilai uang. Melalui profesi kita bisa merengkuh kebahagiaan selama itu baik bagi bermanfaat bagi orang lain. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktu. Jadi ketika sudah putusan sangat diharapkan sekali bahwa sekalian jangan menunda-nunda waktu untuk menyampaikan informasi, kalah, menang, atau apapun lah ya.
Maka putusan itu sebaiknya disampaikan sesegera mungkin. Jangan ditunda-tunda, karena menunda itu mungkin juga akan menggeser ingatan kita, ya, sehingga tidak sesuai dengan apa yang dibacakan dalam putusan. Kemudian ketentuan lain terkait dengan kode etik yang juga harus diperhatikan Bapak sekalian. Profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat atau visum nobile, dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik. Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 Undang-Undang Advokat. Kebebasan dan kemandirian advokat sebagai sarana untuk mewujudkan officium nobile. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang, termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran besar dan atau bentuk yang berlebih-lebihan. Jadi ini ya memang karena tidak limitatif ya penafsirnya bermacam-macam ya. Tapi di sini yang bisa kita petik dari pengaturan ini, intinya bahwa kita tidak boleh mengiklankan profesi kita, apalagi secara masif di apa namanya, katakanlah kita membuat papan nama yang besar gitu ya. Nah, itu ini bisa menjadi satu pertanyaan kritis. Karena pengaturan seperti ini. Kecuali nanti ada perubahan pengaturan kode etik ya. Tapi untuk sementara ini seperti ini. Jadi kita tidak boleh memasang iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang. Menarik perhatian orang bermacam-macam ya. Apalagi dengan sekarang ini kan pengaturannya kan belum muncul pada saat itu terkait dengan internet dan sebagainya kan. Nah, sekarang bagaimana kalau enggak besar tapi kecil, tapi apa namanya dianukan melalui media internet. Jadi kembali ini pada nanti pada penafsiran ketika ini diadukan ya kembali pada pendapat dari majelis yang menangani perkara itu. Ya, apakah ketika itu kemudian ada yang mengadukan bagaimana pendapat pandangan tergantung nanti pendapat dari majelis hakim. Jelas pengaturan seperti ini pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang, termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebih-lebihan. Kantor advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat advokat. Di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat advokat. Misal ini ya. Di situ terkenal sebagai tempat apa namanya? Ya, pokoknya tempat itu sudah punya stigma negatif. Apakah tempat pelacuran atau apapun lah ya, sudah terkenal misalkan. Kemudian Bapak sekali membuka kantor advokat di situ ya. Ini yang dianggap bahwa pendirian
di tempat yang punya stigma negatif itu bisa memberikan martabat advokat. Memang tidak ada aturan yang secara limitatif ini, tergantung kembali pada pendapat dari majelis ketika nanti ada persoalan yang muncul di permukaan. Terkait dengan martabat dalam rangka untuk menunjukkan bahwa advokat sebagai profesi yang terhormat tadi. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan advokat mencantumkan namanya sebagai advokat di papan nama kantor advokat, atau mengizinkan orang yang bukan advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai advokat. Jadi dia bukan advokat, tapi diklaim seakan-akan dia sebagai seorang advokat, tuliskan nama. Karena mungkin dia adalah seorang artis yang terkenal, ya. Mungkin juga masih kuliah, belum ujian profesi apalagi. Kemudian sudah lulus, langsung dianukan dia sebagai seorang advokat. Padahal bukan sebagai seorang advokat. Ini yang tidak diperbolehkan. Atau mengizinkan orang yang bukan advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai advokat. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasihat hukum kepada klien dengan lisan atau dengan tulisan. Jadi mungkin kita di kantor advokat, kita punya anak buah yang kebetulan anak buah itu memang bukan advokat. Mungkin karena setiap hari mendampingi Bapak sekalian, ya, sudah mendampingi, sudah mengetahui lah bagaimana untuk menyampaikan sebagainya. Pada satu kesempatan, jadi ada klien datang minta advice, kemudian Bapak sekalian meminta kepada anak buahnya tadi untuk memberikan advice hukum. Jadi seolah-olah mendudukkan dirinya sebagai seorang advokat. Ini nggak boleh. Walaupun boleh jadi yang disampaikan itu ya betul, ya sesuai karena dia sudah berpengalaman sekian tahun mendampingi Bapak sekalian sebagai advokat. Sekalipun yang disampaikan itu sudah betul, tetapi karena memang dia bukan advokat, tidak diperbolehkan. Tidak dibenarkan seorang advokat itu mencari publisitas melalui media massa atas tindakannya dalam penanganan perkara, kecuali untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan. Jadi publisitas pada prinsipnya boleh, tapi boleh itu dalam rangka untuk masih terkait dengan upaya memperjuangkan kepentingan hukum kliennya, bukan kepentingan pribadi advokat untuk publisitas dirinya. Yang kadang publisitas itu adalah untuk mengangkat pamor dirinya, bukan kepentingan hukum klien dalam penanganan perkara. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya. Jadi ini sudah berjalan, terus di tengah perjalanan kliennya ini maunya ingin potong kompas. Pokoknya karena targetnya ingin menang si klien ini. Ini kalau memang sudah, karena kalau bahwa sekarang sudah tahu bahwa ini arahnya ke sana, cenderung melanggar kode etik, ya lebih baik diputus di tengah perjalanan.
karena sudah ada perbedaan terkait dalam penanganan perkara. Bahwa sekalian tetap ingin lempang terus sesuai dengan rambu-rambu dalam kode etik, tapi justru Karen itu yang ingin potong kompas. Pokoknya ingin cepat menang karena dia sudah didekati oleh orang-orangnya, baik itu konektor dari hakim dan sebagainya. Ini bisa menang, tapi biayanya juga. Kebetulan klien itu juga punya biaya untuk yang diminta tadi. Kalau memang sudah tidak ada kesepakatan strategi dalam perkara, lebih baik diputus di tengah perjalanan, tidak masalah. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim atau panitera dari suatu lembaga peradilan tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan. Ini tadi ya, terkait dengan pensiun ya. Di pensiun masih bisa terjun di dunia profesi advokat. Ini durasi waktunya rentangnya kurang lebih 3 tahun. Ini estimasi sudah purna terkait dengan perkara tersebut. Jangan sampai perkara yang dia tangani ini masih ada upaya-upaya, termasuk ketika dia terjun profesi terkait dengan perkara itu, kemudian dia mengajukan dia sebagai advokat. Dulu yang memutus sekarang menjadi advokat itu tidak diperbolehkan karena itu beri toleransi waktu 3 tahun. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik advokat. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Jadi pengawasan dan pelaksanaan kode etik ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Ya, sambil jalan. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ngajukan aja ya. Jadi langsung saya tuntaskan, kalau ada pertanyaan perjalanan bisa disampaikan. Jadi di Dewan Kehormatan itu ada dari Dewan Kehormatan Pusat, kemudian Dewan Kehormatan Daerah. Kebetulan untuk yang Jawa Timur ini, Dewan Kehormatan Daerah itu ada di Surabaya. Kalau sidang-sidangnya yaitu di DPC Pradi Surabaya. Siapa yang punya hak untuk mengadukan seorang advokat telah melakukan pelanggaran kode etik? Jadi ada lima kelompok yang bisa atau yang punya hak untuk mengajukan Dewan Kehormatan atau advokat pada Dewan Kehormatan. Yang pertama adalah klien, yang kedua teman sejawat advokat, yang ketiga pejabat pemerintah, yang keempat anggota masyarakat, kelima Dewan Pimpinan Pusat atau cabang atau daerah dari organisasi profesi di mana teradu menjadi anggota. Jadi pertama istilah yang dipergunakan dalam pemeriksaan perkara di Dewan Kehormatan itu, Bapak sekalian, kalau di pengadilan perkara perdata di pengadilan itu kan ada penggugat tergugat. Kalau di Dewan Kehormatan istilahnya adalah peradu dan teradu. Siapa peradu? Peradu itu yang 5 ini. Bisa klien, teman sejawat, pejabat pemerintah, anggota masyarakat, kemudian dari pengurus. Yang kesemuanya merasa
kepentingan yang bersangkutan dirugikan. Kemudian siapa yang menjadi teradu? Teradu itu adalah advokat yang dinilai telah melakukan pelanggaran kode etik. Jadi istilahnya adalah peradu dan teradu. Selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Cabang atau daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan umum, kepentingan hukum dan kepentingan umum dan yang dibersamakan itu. Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap kode etik advokat. Jadi yang diadukan itu hanya terkait dengan kode etik, ya, tidak lebih dari itu. Perkara katakanlah dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh advokat itu menimbulkan kerugian material, itu bukan fokus utamanya. Fokus utamanya itu terletak pada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Pengaduan terhadap advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar kode etik advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang atau daerah atau kepada Dewan Pimpinan Cabang atau daerah atau Dewan Pimpinan Pusat di mana teradu menjadi anggota. Bila mana di suatu tempat tidak ada cabang atau daerah organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang atau daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat. Di pengajuan yang mengadukan adanya pelanggaran kode itu bisa dilakukan di organisasi, lebih khusus di Dewan Kehormatan baik cabang maupun daerah, atau kalau tidak ada di organisasi yang berkaitan yang terdekat. Bila mana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang atau daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang atau daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang atau daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan tersebut. Jadi kalau seseorang dia mengadukan ke organisasi di Dewan Pengurus Cabang daerah, maka Dewan Pengurus Cabang daerah meneruskan ke Dewan Kehormatan. Bila mana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang atau daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui Dewan Pimpinan Cabang atau daerah. Dewan Kehormatan Cabang atau daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan suatu surat pemberitahuan selambatnya dalam waktu 14 hari dengan surat kilat khusus atau tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan kopi surat pengaduan tersebut. Jadi ini pengadu ya tidak harus pengadu itu karena katakan dia dari klien, ya, tidak harus untuk mengadukan itu dia didampingi seorang advokat, ya. Tidak harus, tapi apakah boleh-boleh berperkara di Dewan Kehormatan itu didampingi oleh advokat. Termasuk kalau memang didampingi berarti harus dibuatkan surat kuasa, kemudian membuat apa namanya seperti gugatan, ya, surat aduan, ya. Jadi sebagaimana surat gugatan di sana mengenai apa namanya para pihak, kemudian alasan-alasan kenapa dia mengadukan, kemudian kira-kira pelanggaran kode etik apa yang
dilanggar oleh si advokat, kemudian apa yang diminta, petitum yang diminta kepada majelis. Itu yang diuraikan di dalam pengaduan atau kalau dalam perkara perdata gugatan. Itu kemudian datang ke Dewan Kehormatan, menyerahkan. Di sini yang ini sama, kalau daripada nanti ditanyakan, saya sampaikan aja bahwa penanganan atau biaya penanganan perkara dalam pengaduan di Dewan Kehormatan itu satu perkara itu pengadu harus membayar biaya penanganan perkara sebesar yang sekarang yang berlaku adalah 5 juta rupiah. Jadi 5 juta rupiah. Itu siapa yang menanggung 5 juta rupiah? Ya di awal tentunya adalah pengadu. Nanti tergantung nanti hasil dari putusan majelis. Apakah kalau memang teradu terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik, maka 5 juta rupiah itu nantinya akan dibebankan kepada teradu. Tapi kalau tidak terbukti, berarti itu tetap merupakan tanggungan dari pengadu. Ya. Jadi di awal itu ditanggung oleh pengadu, tapi nanti di akhir tergantung hasil putusan bagaimana. Hasil pemeriksaan kalau memang perbuatan teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik, maka kewajiban tadi dialihkan dari pengadu kepada teradu. Setelah masuk kemudian catat, kemudian Dewan Kehormatan wajib menginformasikan, memberitahukan tentang adanya pengaduan ini. Itu 14 hari sejak dicatat. Selambatnya dalam waktu 21 hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan cabang atau daerah yang bersangkutan disertai bukti-bukti yang dianggap perlu. Jadi setelah menerima pemberitahuan adanya pengaduan, maka teradu ini kan pasti seorang advokat ya. Teradu punya waktu 21 hari untuk menanggapi pengaduan pengadu. Dia boleh beracara sendirian atau dia walaupun sebagai advokat dia meminta teman seprofesi, boleh. Jika dalam waktu 21 hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan cabang atau daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 hari sejak tanggal peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya. Jadi diundang kembali, jadi 21 tadi 14 hari kan disampaikan. Waktunya toleransi untuk menanggapi 21 hari. 21 hari lewat, maka ada kewajiban dari Dewan Kehormatan untuk memberitahukan kembali. Ya. Ini kedua dan yang terakhir. Kalau ini tidak dimanfaatkan, ini kesempatannya 14 hari. Kalau tidak dimanfaatkan, maka dianggap teradu melepaskan haknya ya, untuk menanggapi pengaduan pengadu. Jadi bagaimana kalau itu terjadi, maka ya dianggap dia melepaskan dan Dewan Kehormatan bisa untuk memberikan putusan tanpa kehadiran para pihak. Dalam hal jawaban yang diadukan telah diterima oleh Dewan Kehormatan, maka Dewan Kehormatan dalam waktu 14 hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir di persidangan yang sudah ditetapkan.
Kalau sudah, oke, disampaikan, kemudian tetapkan hari persidangan. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 hari sebelum hari sidang yang ditentukan. Jadi panggilan secara patut itu parameternya adalah 3 hari sebelum hari persidangan. Jadi kalau 1 hari baru diterima berarti itu pemanggilan yang tidak patut. Kalau pemanggilan tidak patut maka tidak ada kewajiban bagi yang bersangkutan itu hadir dalam persidangan karena dianggap tidak ada pemanggilan. Dalam persidangan pertama, pengadu dan yang teradu harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasihat. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti. Bapak sekalian, tadi saya mengatakan bahwa baik pengadu maupun teradu boleh didampingi, ya. Boleh dia dalam berperkara di Dewan Kehormatan itu didampingi. Tapi yang perlu diperhatikan, perbedaan pemeriksaan di Dewan Kehormatan dengan di pengadilan. Kalau di pengadilan, advokat sebagai penerima kuasa itu dia punya hak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh hakim. Bahkan mungkin si prinsipal, baik penggugat maupun tergugat, mungkin yang tidak menyampaikan, bahkan advokat yang berperan. Tapi dalam Dewan Kehormatan itu justru kesempatan enggak ada. Sifatnya advokat hanya mengawasi. Dia tidak berhak untuk berpendapat. Ya. Kecuali hakim tanya kepada advokat tersebut. Tapi kalau tidak, maka jawab pertanyaan dan jawaban itu adalah dari majelis hakim hanya kepada prinsipal-prinsipal. Sekali lagi, advokat dalam pemeriksaan perkara di Dewan Kehormatan itu tidak punya hak untuk menyampaikan pendapat. Semuanya tanya jawab itu, yang menjawab itu adalah prinsipal. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak dan kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku. Jadi di persidangan pertama nanti ketua majelis menjelaskan prosedur beracara, ya. Prosedur beracara mulai dari pertemuan perdana sampai nanti akhirnya apa saja yang harus dilakukan. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya terus kedua belah pihak diminta mengungkapkan alasan. Sama proses dalam pemeriksaan di peradilan umum nanti ada kesempatan yang diberikan kepada pengadu untuk membuktikan bahwa argumentasinya itu benar dan sebagainya. Demikian pula kesempatan diberikan kepada teradu untuk menyampaikan bukti-bukti yang mendukung. Jadi pengadu diberi kesempatan menghadirkan saksi, bukti-bukti tertulis, demikian pula teradu diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi dan bukti-bukti tertulis. Semua diakomodir semuanya, ya. Sekarang bagaimana kalau dalam persidangan pertama ada salah satu pihak yang tidak hadir? Kalau pada persidangan pertama ini lebih-lebih, ini kan hampir sama dengan di HR. Kalau pada persidangan pertama dalam gugatan, penggugat tidak hadir, ini kan padahal yang punya kepentingan penggugat nggak hadir, berarti kan dia sudah tidak peduli terhadap perkaranya, ya. Ini bisa
kesempatan itu hilang. Demikian pula dalam perkara di Dewan Kehormatan, kalau pengadu pada persidangan pertama tidak hadir, ya berarti dia sudah tidak peduli terhadap perkaranya. Tapi kalau teradu yang tidak hadir, maka ada kesempatan kembali bagi Dewan Kehormatan untuk memanggil kembali, mengundang pihak teradu untuk hadir dalam persidangan. Kalau sudah dipanggil secara patut juga tidak hadir, maka bisa dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya, khususnya dalam hal ini adalah teradu. Kalau bagaimana kalau teradu nggak hadir, tetap apakah pasti dimenangkan oleh pengadu? Belum tentu, tergantung kepada alat bukti yang dihadirkan oleh pengadu. Dewan Kehormatan baik cabang maupun daerah bersidang dengan majelis yang terdiri sekurang-kurangnya 3 orang anggota yang salah satu merangkap sebagai ketua majelis tapi harus selalu berjumlah ganjil. Majelis hakim itu ada 5, ya. 3 dari unsur profesi, dalam hal ini adalah advokat, yang 2 adalah dari mewakili tokoh masyarakat. Jadi kalau persidangan itu biasanya kalau hadir semuanya ada 5 orang. 3 representasi dari profesi, kemudian yang 2 adalah mewakili dari masyarakat, tokoh masyarakat. Jadi ada di majelis kehormatan itu ad hoc itu yang dari tokoh masyarakat. Selama ini yang di Jatim, khususnya di Surabaya, tokoh masyarakat pada umumnya berasal dari perguruan tinggi. Tidak harus berprofesi sebagai advokat. Yang penting dia memiliki ketokohan di masyarakat. Setiap dilakukan persidangan, majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh ketua majelis yang menyidangkan perkara. Sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka. Jadi sekalian, persidangan di Dewan Kehormatan itu bersifat tertutup. Tapi nanti di akhir ketika pembacaan putusan itu diucapkan dalam sidang terbuka. Khusus ketika dalam pembacaan putusan. Karena itu ketika persidangan, karena bersifat tertutup, pernah saya memerintahkan kepada orang yang tidak berkorelasi dengan perkara ini, saya minta keluar. Karena memang yang hadir harus dari para pihak. Yang tidak berkepentingan ya saya minta keluar. Kecuali nanti pada persidangan pembacaan putusan itu yang bersifat terbuka. Setelah memeriksa dan pertimbangan pengaduan, pembelaan, surat bukti, dan keterangan saksi, maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan yang dapat berupa menyatakan vonisnya yang bisa diberikan. 1, menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi-sanksi pada teradu. Menolak pengaduan dari pengadu, keputusan harus membuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan merujuk pada pasal-pasal kode etik yang dilanggar. Jadi perbuatan apa yang dilanggar itu harus disebutkan secara limitatif. Tadi sudah beberapa pasal berkaitan dengan pelanggaran yang bisa berpotensi merupakan pelanggaran kode etik profesi. Terus pengambilan putusan itu kan 5 orang. 5 orang nanti berapa suara. Ya. Kalau menolak berapa harus dan semuanya, diakomodir semuanya. Anggota majelis yang kalah dalam
pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan dalam berkas perkara. Keputusan ditandatangani oleh ketua dan semua anggota majelis yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan hal mana tersebut dalam keputusan yang bersangkutan. Jadi ketika tadi 5 suara, 3 menyatakan bersalah, 2 tidak. Berarti kan bersalah. Yang 2 tidak wajib memberikan pendapat dia, dissenting opinion. Itu nanti sama-sama diserahkan kepada para pihak dalam putusan. Ya, menjelang akhir sesuai dengan putusan. Ya. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa A. Peringatan biasa, B. Peringatan keras, C. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, bisa diskorsing 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Artinya dia dipecat sebagai advokat. Ya, pemberian tadi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Peringatan biasa bila mana sifat pelanggarannya tidak berat. Peringatan keras bila mana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan. Pemberhentian sementara waktu bila mana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik, atau bila mana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bila mana dilakukan pelanggaran kode etik dan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat di luar maupun di muka pengadilan. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar advokat. Jadi diberitahukan kepada Mahkamah Agung dengan harapan Mahkamah Agung kemudian meneruskan ke seluruh pengadilan di Indonesia. Harapannya demikian. Sehingga dia tidak bisa berpraktek dimanapun karena katakanlah kalau sudah diskors diberhentikan dari profesi sebagai advokat atau diskors dengan waktu-waktu tertentu. Kalau merujuk pada pasal 7 Undang-Undang Advokat, sanksi yang bisa diberikan 1 teguran lisan, 2 teguran tertulis, 3 pemberhentian sementara. Sementara kalau undang-undang kode etik tadi tidak dibatasi berapa waktunya, tapi kalau dari undang-undang itu dibatasi. Untuk pemberhentian sementara itu 3 sampai 12 bukan bulan ini, tahun ya. Selama 3 sampai 12 tahun. Kemudian pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Di putusan yang diputus itu kalau itu misalkan di tingkat pertama di Dewan Kehormatan Daerah, maka putusan wajib disampaikan ke Dewan Kehormatan Pusat.
Pak, apakah di Dewan Kehormatan itu bisa mengajukan banding? Bisa. Ya, ada mekanisme banding yang diberikan kepada para pihak yang tidak puas terhadap putusan Dewan Kehormatan. Jadi dia bisa mengajukan permohonan banding. Ya. Bandingnya kemana? Ke Dewan Kehormatan Pusat. Berapa lama waktunya? Durasi waktunya berbeda dengan perkara perdata. Kalau perkara perdata masih menunggu 14 hari. Kalau di Dewan Kehormatan 21 hari atau 3 minggu. Dewan Kehormatan setelah menerima memori banding yang bersangkutan selaku pembanding selambat-lambatnya 14 hari sejak penerimaannya mengirimkan salinannya melalui surat khusus kepada selaku terbanding. Jadi terbanding diberi kesempatan untuk menjawab, menanggapi dalam toleransi waktu 21 hari. Kemudian diberi kesempatan menjawab, yaitu kontra memori banding. Kalau waktu yang diberikan tidak dimanfaatkan berarti terbanding melepaskan hak-haknya untuk mengajukan kontra memori banding. Ya. Jadi kesempatan itu ada mengajukan banding dan apakah putusan banding itu selalu sama? Tidak harus selalu sama. Tapi selama ini yang dari Jatim yang saya ketahui, putusan di level pertama di Dewan Kehormatan Daerah yang dimintakan banding selama ini tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan. Berarti dari sisi finansial katakanlah yang mengajukan banding, katakanlah di putusan pertama yang menang itu adalah pengadu, teradu berarti kewajiban bayar 5 juta itu adalah pihak teradu. Kemudian mengajukan banding, ya ini harus teradu yang bayar karena dia yang banding. Boleh jadi putusannya sama, ya berarti dia sudah mengeluarkan uang 10 juta. Jadi baik pengadu maupun teradu ketika dia mau mempersoalkan di Dewan Kehormatan juga harus mikir-mikir. Karena uang 5 juta itu bisa hilang ya. Dan tidak harus kembali. Karena ini berkaitan dengan upaya untuk memperjuangkan kepentingannya bersangkutan. Di tingkat banding majelis hakimnya sama jumlahnya. Yang jelas bahwa dalam struktur di majelis itu ada dari profesi, ada majelis ad hoc dari luar dari tokoh masyarakat. Baik, saudara sekalian, saya pikir terkait dengan penanganan perkara di Dewan Kehormatan, seperti itu, putusan-putusan baik di Dewan Kehormatan Daerah maupun di Dewan Kehormatan Pusat, dalam rangka untuk menjaga kehormatan, martabat profesi advokat, putusan-putusan itu dari Dewan Pimpinan Pusat, kemudian disalurkan ke Mahkamah Agung kemudian diberitakan kepada seluruh pengadilan. Ini harapannya agar pengadilan dimanapun ketika seorang diskors itu bisa mendeteksi, tapi dalam prakteknya yang tidak antara yang diinginkan dengan praktek kadang-kadang terjadi perbedaan. Karena dalam fakta di lapangan putusan-putusan yang diberikan, disampaikan apakah dari organisasi sudah menyampaikan tidak, yang jelas selama ini dari semua putusan yang disatukan oleh Dewan Kehormatan baru satu kali diumumkan resmi oleh Mahkamah Agung. Ya. Itu kan sudah bertahun-tahun, sudah berjalan 10 tahun baru diberitakan semuanya. Jadi ini masih kurang sesuai yang diharapkan. Mungkin terkendala biaya.
karena dari Mahkamah Agung ke pengadilan ini mungkin biayanya yang masih kurang yang didapatkan sehingga belum maksimal dalam rangka untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat yang lebih luas sehingga tidak jarang kemudian orang yang sudah didiskors bahkan dipecat itu masih bisa beracara, apalagi kemudian dia pindah ke organisasi lain, kan menjadi persoalan. Saya pikir itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian terkait dengan kode etik profesi advokat. Saya sangat berharap Bapak sekalian, pertama harapan saya, doa saya mudah-mudahan Bapak sekalian lulus ujian profesi advokat dan segera bisa nanti dilantik sebagai advokat, dan ketika menjaga profesi advokat, apa yang saya sampaikan ini tetap bisa mewarnai dalam langkah-langkah dalam melayanan jasa hukum Bapak sekalian, sehingga saya berharap tidak akan bisa ketemu saudara dengan saya di Dewan Kehormatan karena diadukan oleh klien Bapak sekalian karena dianggap melanggar kode etik. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi dari Dr. Taufikur Rahman SHM HUM atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan jawaban atas pertanyaan dari para peserta, baik bagi para peserta angkatan 18. Materi yang berkaitan tentang kode etik profesi advokat telah selesai dan sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan materi yang sudah didapat bermanfaat. Sebelum saya tutup, kita diri kesempatan untuk sesi foto bersama terlebih dahulu ya Pak Anje. Untuk baik para peserta bisa maju terlebih dahulu ke depan untuk melakukan sesi foto bersama dan kemudian akan dilanjutkan istirahat dan selanjutnya akan di sesi yang terakhir. Boleh para peserta maju ke depan untuk sesi foto. Yang lainnya boleh, yuk. Untuk mempersingkat waktu, untuk bisa sesi foto bersama, diposisikan di samping, kanan, kiri, belakang, dan depan, agar terlihat semua. Oke, baik. Terima kasih. Para peserta bisa kembali ke posisinya masing-masing. Dan telah selesainya sesi ketiga ini, saya selaku moderator, Vera Marselias, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.